Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga marilah kita kirimkan sholawat serta salam pada Nabi besar kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sandra Tiara Anggraini dengan nomor induk mahasiswi 15401180017. Saya merupakan mahasiswi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Yang saya hormati Penguji 1, Ibu Widya Maya Ningrum, SST MKes MTRK. Dan yang saya hormati Penguji 2, Ibu Yudita Ingga Hindiarti, SST MKes. Dan yang saya hormati Penguji 3 sekaligus pembimbing pertama, yaitu Bapak Daniel Akbar Wibowo, Eskepnes MK. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan hasil penelitian karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Herd Belief Model Wanita Usia Subur dalam Deteksi Dini Kanker Leher Rahim menggunakan metode pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Barekbek tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua, yaitu Ibu Siti Rohmah, SSIT MKM, yang telah memberikan saya arahan dalam penelitian ini. Karya tulis ilmiah saya terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan penelitian, dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kepada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu latar belakang. Latar yang membelakangi penelitian saya yaitu data WHO atau World Health Organization yang mengatakan bahwa terdapat 500.000 perempuan yang dinyatakan positif kanker leher rahim dan 250.000 perempuan yang meninggal karena kanker leher rahim. Dan angka kematian akibat kanker leher rahim mencapai 21.003 jiwa dan prevalensi kasus pada 5 tahun terakhir yaitu 92.930 kasus di Indonesia. Dan data yang kedua yaitu dari Global Cancer Observatory dan International for Research on Cancer tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai 36.633 kasus yang terdiagnosa kanker leher rahim. Dan yang selanjutnya yaitu data Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia masih sangat jauh dari target bahwa usia 30-50 tahun 50% WUS akan melakukan pemeriksaan IVA. Nyatanya hanya 12,2% yang telah dicapai oleh Indonesia tentang WUS atau wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan IVA. Kemudian data dari Jawa Barat yang menyebutkan bahwa Jawa Barat baru mencapai 6,8% wanita usia subur yang telah melakukan pemeriksaan IVA dalam rangka deteksi dini kanker leher rahim. Yang selanjutnya yaitu data Ciamis yang menyebutkan bahwa Ciamis baru mencapai 0,2% wanita usia subur yang telah melakukan pemeriksaan IVA sebagai deteksi dini kanker leher rahim.
Dan yang terakhir yaitu data dari Puskesmas Barekbek atau dari Barekbek yang menyatakan bahwa baru 0,25% wanita usia subur yang telah melakukan pemeriksaan IVA sebagai deteksi dini kanker leher rahim pada tahun 2020 yang sebelumnya pada tahun 2019 yaitu 0,2%. Walaupun adanya kenaikan di sini, tetapi masih sangat jauh dari harapan pemerintah yaitu 50% wanita usia subur telah melakukan pemeriksaan IVA sebagai deteksi dini kanker leher rahim. Dan yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada penelitian saya, rumusan masalahnya ialah bagaimanakah gambaran herd belief model wanita usia subur dalam deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode pemeriksaan IVA di wilayah Puskesmas Barekbek pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah menggambarkan herd belief model wanita usia subur dalam deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode pemeriksaan IVA di wilayah Puskesmas Barekbek pada tahun 2021. Yang selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian pada penelitian saya dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoristis dan kegunaan praktis, di mana kegunaan praktis dibagi menjadi 4, yaitu bagi institusi, bagi peneliti selanjutnya, dan bagi wanita usia subur. Dan yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang pemeriksaan IVA. Di dalamnya terdapat pengertian langkah-langkah pemeriksaan IVA, dan yang terakhir yaitu klasifikasi pemeriksaan IVA. Materi yang terakhir yaitu herd belief model. Di dalamnya terdapat pengertian, komponen, dan juga alat ukur. Selanjutnya di bab 2 terdapat kerangka penelitian. Ini merupakan kerangka penelitian yang dilakukan oleh saya. Penelitian ini tentang herd belief model, di mana di dalamnya terdapat 6 komponen, tetapi saya hanya melakukan penelitian pada 5 komponen, yaitu tentang kerentanan yang dirasakan atau perceived susceptibility, kemudian keparahan yang dirasakan atau perceived severity, kemudian manfaat yang dirasakan atau perceived benefit, kemudian hambatan yang dirasakan atau perceived barrier, dan yang terakhir isyarat untuk bertindak atau call to action. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan metode deskripsi. Populasi terdapat 647 WUS di wilayah kerja Puskesmas Barekbek pada tahun 2021, dan sampel yang saya ambil sebanyak 126 sampel yang tersebar di semua daerah atau desa-desa di wilayah Puskesmas Barekbek pada tahun 2021. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik non-probability sampling. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Pada penelitian ini, variabelnya menggunakan variabel tunggal yaitu herd belief model WUS dalam deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Barekbek pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner baku yaitu Urutaria 51 kuesioner dengan scoring skala Layard dan data ordinal. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, data yang pertama yaitu data primer didapatkan langsung dari wanita usia subur yang sesuai dengan inklusi dan eksklusi. Dan data sekunder yang didapatkan dari
Dinas Kesehatan Ciamis, dan Dinas UPTD Puskesmas Barekbek tahun 2021. Kemudian, yaitu rancangan analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis univariat. Terakhir, yaitu tempat dan waktu. Tempat penelitian di wilayah kerja Puskesmas Barekbek, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Waktu penelitian ini dilakukan sejak 3 Mei 2021 sampai dengan 22 Juni 2021. Selanjutnya, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Ini merupakan tabel hasil dari gambaran herd belief model WUS dalam deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Barekbek tahun 2021. Hasil penelitian didapatkan bahwa herd belief model wanita usia subur dalam deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode pemeriksaan IVA di wilayah Puskesmas Barekbek tahun 2021, sebagian besar dari jumlah responden herd belief baik sebanyak 46 WUS atau 36,5%, dan sebagian besar dari jumlah responden herd belief kurang atau sebanyak 80 wanita usia subur atau 63,5%. Hasil dari penelitian, sebagian besar WUS dinyatakan herd belief kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa herd belief model dapat dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu data kependudukan, status reproduksi, dan yang terakhir yaitu keyakinan untuk melakukan pencegahan seperti bersedia dilakukannya vaksin HPV. Selanjutnya yaitu bab 4, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian saya yaitu herd belief model wanita usia subur dalam deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Barekbek pada tahun 2021, hampir setengah dari jumlah responden herd belief baik atau sebanyak 46 WUS atau sebesar 36,5%, dan sebagian besar dari jumlah responden herd belief kurang atau sebanyak 80 WUS atau sebesar 63,5%. Dan yang terakhir yaitu saran. Saran pada penelitian ini ditujukan kepada tenaga kesehatan khususnya yang berada di wilayah Puskesmas Barekbek tahun 2001. Kemudian, saran yang selanjutnya ditujukan kepada wanita usia subur khususnya di wilayah kerja Puskesmas Barekbek tahun 2021, dan selanjutnya yaitu saran untuk institusi, dan yang terakhir saran untuk peneliti selanjutnya. Demikian pemaparan hasil karya tulis ilmiah saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mensupport dan kepada pembimbing dan penguji yang telah memberikan masukan agar penelitian saya semakin lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.